wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat demi ayat sudah kita bahas. Memang ada yang belum rampung tapi akan dilengkapi oleh guru kita yang selanjutnya akan membahas surah Ar-Rum ayat 21-22. Tapi sebelumnya mohon izin Abi ya. Tadi 21 22 sudah dibahas tapi ayatnya baru 21 masih setengah karena waktunya singkat. Ya. Mungkin Abi bisa melengkapi pemahaman di ayat 21 tadi hingga ayat yang sekarang Abi akan sampaikan yaitu surah Ar-Rum ayat 23-25. Kalau boleh berkenan Abi melanjutkan dari 21 tadi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah belum selesai sampai 22. Silakan Abi boleh dilanjutkan. Fadhol. Terima kasih Bang David. Tahu bahasa Arabnya pisau? Apa? Sikin, Masya Allah. Kalau tempat tinggal? As-sakan. As-sakan ya. Nah dari sini diambil kata litaskunu ilaiha. Jadi perhatikan. Sebuah rumah tangga. Kalau tidak berhasil menjadikan rumah itu sebagai sakan, maka akan berbalik menjadi sikin. Akan menjadi pisau. Karena itu ayo mulai sebuah rumah tangga. Jangan asal cinta hawa nafsu. Jangan asal ingin menikah tanpa sebuah persiapan. Karena pernikahan ini perjalanan panjang. Dari dunia sampai kemana? Sampai ke surga. Jadi kalau ada orang berkata sehidup semati. Itu hanya berakhir di kuburan. Kalau kita enggak, sehidup sesurga. Ucapkan sehidup sesurga. Ya, bilang halo. Halo. Ya, yang perempuan halo. Halo. Kalau ingin melamar aku. Kalau ingin melamar aku. Ya, yang kompak. Halo. Halo. Kalau ingin melamar aku. Harus siap. Sehidup. Sesurga. Yes. Siap sehidup sesurga? Nah, caranya bagaimana? Jadilah seperti burung. Burung punya berapa sayap? Seandainya burung punya satu sayap, bisa terbang enggak? Tidak. Berarti untuk bisa terbang, menikmati angkasa raya harus punya dua sayap. Dua sayap rumah tangga itu namanya mawaddah warahmah. Kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Makanya pastikan bahwa yang akan mengawali kamu di hari pernikahanmu bukan sebuah cinta yang berdasarkan hawa nafsu, tapi harus berdasarkan mawaddah, cinta nurani. Makanya bahasa Allah tidak menggunakan kata hub, karena al-hubbu itu masih pelin-pelan, banyak emosi. Tapi mawaddah, cinta yang stabil. Itulah bahasa Quran. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau dua orang menikah, berhasil membangun rumah tangga, menjadi rumah tangga yang abadi sampai ke surga, itulah ciri orang-orang yang berakal. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit. Wa min ayatihi khalqus samawat, dan penciptaan bumi wal ard, dan kemudian juga perbedaan lisan di antara kamu, wa ikhtilafu alsinatikum, perbedaan warna, wa alwanikum. Kenapa? Karena yang menjalankan pernikahan, ingat, pernikahan adalah perpaduan antara dua hati yang masing-masing punya latar belakang berbeda-beda. Ada yang dulu lahir di Betawi, punya kebiasaan orang Betawi, ngomongnya pakai lo gue gitu ya. Nah, ada yang punya kebiasaan mungkin
Di Sumatera pakai kamu, aku. Lalu kemudian ketika istrinya mengatakan, lo kemana? Jangan tersinggung. Dia bukan merendahkan kamu. Memang budayanya orang Betawi. Makanya dikatakan oleh Allah, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kamu harus paham perbedaan di antara kamu yang melatar belakangi perbedaan di antara kamu. Kamu harus paham itu supaya kamu tidak mudah tersinggung kebiasaan masing-masing. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Kata Allah, ini butuh ilmu. Karena itu kamu harus mencari ilmu. Karenanya di pesantren kamu diajarin fikih apa? Fikih nikah. Ya. Belajar enggak? Apa an-nikah luwatan? Siapa yang tahu? An-nikah luwatan. An-nikahu luwatan al-jima. Itu nikah. Akad nikah maksudnya akad untuk boleh melakukan hubungan suami istri. Bukan sekedar melakukan hubungan tanpa ada akad. Ada dua macam akad. Satu akad nikah, yang satu akad zina. Yang zina haram dan anaknya anak zina. Dan yang melakukan akad nikah secara resmi dialah yang halal. Kasihan tuh anak kalau lahir dari zina, dia terputus nasabnya dan dia tidak kebagian harta waris. Perhatikan, karenanya hati-hati, jangan asal melakukan hubungan, harus melalui akad nikah. Nah, setelah itu pada ayat yang 23, Allah mengingatkan tentang masalah tidur. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadli. Kata Allah, perhatikan. Tahu enggak tidur? Apa itu tidur? Tidur adalah rohatun lil abdan, istirahat. Wahai para suami, calon suami ya. Ya. Wahai calon suami, nanti kalau kamu jadi suami, jangan istirahat di rumah orang lain. Istirahat di rumah istri kamu. Ini makna litas kunu ilaiha. Ha kemana? Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Itu dhamir untuk perempuan. Jadi kenapa kok akhir-akhir ini banyak rumah rusak? Karena banyak para suami istirahatnya di rumah orang lain. Istri sendiri enggak dijengok-jengok. Nah kata Allah, perhatikan. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wabtighaukum min fadli. Dan kamu harus mencari nafkah. Karena dalam hal ini ada peringatan kamu harus mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, setiap pernikahan ada ujian. Karenanya setelah itu ada cerita tentang petir, ada tentang hujan, yang semuanya bahwa setiap yang menakutkan, setiap konflik di rumah tangga, ada hujan yang akan turun. Itulah rahasia rumah tangga. Kalau kamu bertengkar, jangan lanjutin. Kamu berharap akan turun hujan setelah itu. Biar rumah tangga menjadi adem, sejuk, sehingga kamu bisa bergandeng tangan sampai ke surga. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Abi. Baik para santri, siapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Oke, ya. Mana deh? Bagian depan tadi, silakan. Namanya dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais. Afwan Nabi. Izinkan saya untuk bertanya. Apa itu yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Rais, saya pertebal pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Ya, oke. Apa sih yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Mungkin sering dengar ini Abi, tapi kita belum paham. Mungkin banyak juga pemirsa Ainus yang belum paham apa nikah mut'ah. Silakan, fadhol Abi. Nikah mut'ah istimta. Maaf Abi, sebelum bicara nikah, memang ada nama istilah beragam istilah nikah di dalam Islam. Ya. Ya. Jadi selain nikah resmi yang umum, Ya. ada yang namanya, ini sebetulnya bukan pernikahan dalam arti yang diakui sebagai syariat yang halal, ya. Ya. Tapi ini adalah yang diharamkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya begini panjang. Ya silakan Abi. Dalam beberapa kejadian, para sahabat berperang bersama Rasulullah SAW. Lalu kemudian karena mereka jauh dari istri dan sebagainya, sampai-sampai sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, afanakhtasi ya Rasulullah, apakah aku akan potong kemaluanku ini Rasulullah? Aku takut terjatuh dalam perzinaan. Akhirnya oleh Rasulullah SAW diizinkan. Nah setelah itu diharamkan. Diizinkan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan mut'ah Itu di sebuah tempat, di sebuah tempat peperangan. Oh jadi Ya. pada saat ada peperangan, para sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku takut melakukan perbuatan zina. Ya. Nah, apa yang aku harus lakukan? Minta Benar. izin untuk melakukan pernikahan Nikah sementara. sementara. Ya, mut'ah itu maksudnya nikah sementara. Ya. Nah, supaya tidak terjatuh dalam zina. Nabi mengizinkan. Setelah itu kata Nabi, sekarang sudah selesai kalian, maka aku izinkan, maka aku haramkan pernikahan mut'ah ini. Oh. Nah, setelah itu maka haram hukum mut'ah. Lalu kemudian terjadi peperangan lagi dan berbulan-bulan para sahabat nggak pulang-pulang. Maka tentu kan mereka rindu kepada istri. Nah, akhirnya mereka sampai mengatakan bahwa Rasul, aku nggak kuat, sudah nggak kuat. Nah, akhirnya oleh Rasulullah SAW diizinkan menikah dengan masyarakat sekitar di situ dan itulah izin sementara dari Nabi. Setelah itu mereka putus lagi. Nah, namun ketika berikutnya Nabi pas Fatu Mekah, Nabi mengatakan dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari, mengatakan bahwa kuntu halaltu mut'ah, aku pernah menghalalkan mut'ah, wa haramtuha, lalu aku haramkan, wa halaltuha dan aku halalkan, wa haramtuha, aku telah haramkan, lalu kemudian wa haramtuha abadan, sekarang aku haramkan selamanya sampai hari kiamat kata Rasulullah. Maka hukum mut'ah adalah haram selamanya sampai hari kiamat. Oke, jadi nikah mut'ah ini adalah nikah sementara dengan perjanjian. Dengan kurun waktu tertentu gitu ya, Abi ya, gitu ya maksudnya. Definisi nikah mut'ah itu nikah sementara dengan kurun waktu tertentu. Apakah ada mahar di situ, Abi? Ya, ada. Sama seperti pernikahan, Seperti pernikahan ada biasa. saksi, ada wali dan semuanya terpenuhi tetapi jangka waktunya tertentu. Ya. Misalnya 3 bulan, 6 bulan ya. Dan tetap kalau ada perceraian pun tetap harus ada masa idahnya. Itu adalah nikah mut'ah. Tetapi sudah diaramkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jelas ya definisi nikah mut'ahnya ya. Dan kondisinya sekarang sudah diharamkan begitu ya, Bi ya? Jadi al-aslu fin nikah al-mu'abbad. Asal pernikahanlah selamanya. Jangan kau menikah berniat sekedar Untuk bersenang-senang. Itu yang tidak boleh dalam Islam. Kamu sekali menikah selamanya. Jika terjadi perceraian itu di luar perkiraan kita, bukan di luar rencana kita. Tapi kalau ternyata diniatkan aku menikah untuk memutuskan, itu yang tidak boleh. Baik Abi, baik. Jadi jelas ya Islam itu indah dan memuliakan pernikahan. Kalau nikah ya jangan cuma sementara. Pasti harapan kita nikah nggak cuma sampai di dunia, nggak cuma sampai kematian. Tapi insya Allah kita menikah ketemunya di surga bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Abi kajiannya. Sudah jelas ya tadi ya Muhammad Rais ya. Jelas ya, Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya bagus banget. Kita akan kembali lagi mengkaji surah Ar-Rum dengan guru-guru kita ya. Kita akan coba lihat kajian tafsirnya. Hanya di sini.